lihat, oh di praktikum kemarin itu seperti ini caranya untuk melakukan uji. Ternyata bagaimana sih sebenarnya mekanisme kerja dari obat-obat analgesik antiinflamasi. Suara saya kedengeran ya? Sehingga Terdengar Bu. nanti kita akan bahas tentang antipsikosis. Jadi antipsikosis itu adalah obat yang kita gunakan untuk mengatasi gangguan jiwa atau gangguan mental. Ya mungkin kalian apa namanya, dan sekarang kan prevalensi atau ya jumlah orang yang mengalami itu kan semakin meningkat ya kalau saya lihat. Jadi penyakit-penyakit yang berhubungan sama psikis itu sekarang lagi in gitu ya. Sehingga nanti kita bahas salah satunya adalah antipsikosis. Kalau psikosis itu dia sudah menyangkup semuanya. Jadi penyakit gangguan mental yang memang paling tinggi itu adalah psikosis. Di mana dalam psikosis itu ada skizofrenia. Kalau kalian pernah dengar. Nanti yang minggu terakhir itu adalah tentang penyalahgunaan obat. Nah, dua materi yang berikutnya, antipsikosis dan dan penyalahgunaan obat itu materinya tidak banyak, sehingga nanti kita bisa tambahkan dengan beberapa studi kasus kecil ataupun membahas soal-soal terkait dengan materi-materi yang saya berikan ya, 3 materi tadi. Jadi kita bisa ambil waktunya buat itu. Kemudian untuk hari ini, materinya sudah Anda dapatkan ya di MMP. Jadi materi hari ini adalah analgesik antiinflamasi, tapi saya akan memberikan dulu yang antiinflamasi dulu. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan analgesik sedikit saja, dengan setelah itu kita lanjutkan dengan antipsikosis. Sudah terlihat ya share screen-nya? Oke. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang 2 hal, analgesik, antiinflamasi, di mana berarti kita akan mengetahui atau akan berdiskusi atau akan banyak sharing mengenai obat-obat yang digunakan untuk mengatasi nyeri dan obat-obat yang digunakan untuk mengatasi inflamasi. Jadi ada 2 obat. Kenapa ada dan-nya? Karena ternyata nanti nyeri dan inflamasi itu mereka punya keterkaitan dalam mekanisme terjadinya. Jadi ada satu pathway atau satu jalur itu yang sama. Sehingga ada beberapa obat antiinflamasi yang bisa dipakai sebagai analgesik. Begitu pula sebaliknya. Ada obat analgesik yang bisa juga dia dipakai sebagai antiinflamasi karena ada kesamaan jalur. Jadi ada jalur yang sama, walaupun tidak semua jalur sama, tapi ada jalur yang sama. Nah, hari ini kita akan bahas dulu yang antiinflamasi dulu. Sebelum kita bahas obatnya, nanti kita akan bahas dulu sebenarnya inflamasi itu apa ya? Bagaimana dia bisa terjadi? Sehingga kemudian nanti kita bisa tahu, oh, karena dia terjadinya begitu, sehingga bagaimana caranya untuk mengatasi inflamasi. Berarti kita harus tahu dulu jalannya inflamasi itu seperti apa sih. Sehingga nanti kita tahu, oh, di titik mana obat-obat antiinflamasi itu akan bisa bekerja. Di mana hari ini kita akan bicara tentang 2 golongan obat antiinflamasi. Yang pertama itu adalah non-steroid anti-inflammatory drugs, atau kita kenal dengan NSAID, atau kalau bahasa Indonesia anti-inflamasi non-steroid, OINS, obat anti-inflamasi non-steroid. Tapi kalau bahasa Inggris non-steroid anti-inflammatory drugs. Jadi obat-obat anti-inflamasi tapi dia golongannya non-steroid. Itu yang pertama. Yang kedua, obat-obat anti-inflamasi yang golongannya golongan steroid yang kita kenal dengan kortikosteroid. Jadi kita akan bahas 2 itu hari ini. Karena nggak detail, kalau Anda mau detail, misalnya penasaran ya sama obat-obat ini, Anda boleh baca bukunya. Jadi bukunya dalam bahasa Indonesia, jadi bisa Anda baca dengan mudah, asalkan punya bukunya ya. Kalau nggak punya, Anda bisa e-book, sebenarnya lebih murah. Cuman kalau saya, karena saya nggak tahan baca lama-lama di laptop ya, karena mungkin minusnya juga tambah ini. Jadi lebih suka baca hard file-nya. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai obat-obat analgesik. Sama, jadi ketika kita bicara analgesik, nanti kita akan bicara dulu nyeri itu seperti apa, baru setelah itu obatnya ada beberapa golongan. Jadi nanti ada golongan yang opioid, ada yang kedua golongan yang non-opioid. Jadi kita akan bicara golongan-golongan analgesik tapi selain opioid. Nah, yang non-opioid ini di dalamnya juga ada obat-obat NSAID. Dan karena ini sudah kita bahas nanti di antiinflamasi, berarti di analgesik dia nggak usah kita bahas, tapi kita bahas obat lain selain NSAID yang juga masuk golongan non-opioid yang sudah kenal. Jadi ini adalah obat yang umum sekali kita tahu ya, mungkin sering kita dengar juga adalah paracetamol. Yang ketiga, kita akan membahas sedikit tentang analgesik adjuvan. Jadi analgesik adjuvan, kalau Anda pernah ingat di fisiologi, ini adalah obat yang kita gunakan sebenarnya bukan obat untuk nyeri. Jadi bukan analgesik sebenarnya, tapi
karena ada kesamaan jalur, jadi jalurnya nyeri itu kan banyak. Tapi ternyata jalur nyeri itu juga nyambung sama jalurnya depresi, sama jalurnya epilepsi atau kejang. Sehingga ada obat-obat depresi, ada obat-obat kejang yang kita pakai untuk analgesik. Yang kita kenal nanti obatnya adalah golongan analgesik adjuvan, karena dia awalnya bukan analgesik, tapi dipakai sebagai analgesik. Dan kalau pada prakteknya di klinis, dia termasuk dalam obat-obat off-label. Jadi obat yang digunakan dengan tujuan yang nggak ada pada labelnya. Jadi labelnya dia kan depresi gitu kan ya, tapi kita gunakannya untuk nyeri. Jadi off-label. Kalau obat depresi dipakai sebagai depresi, yang dipakai pada pasien depresi itu adalah on-label. Jadi kalau ini adalah pemakaian obat-obat off-label dari obat-obat lain, tapi digunakan sebagai anti nyeri. Nah, kita bahas yang pertama dulu, obat-obat anti-inflamasi. Sebelum kita bahas bagaimana obat-obat anti-inflamasi, kita harus tahu dulu inflamasi itu apa. Jadi inflamasi berasal dari kata inflame, terbakar, meradang, membara gitu ya. Memang dari sekarang itu, sehingga kalau kita ingat, mungkin pernah kan kalian pernah mengalami radang, pasti rasanya tuh kalau habis kena radang kayak rasa terbakar, panas, kemudian ada rasa nyeri gitu kan ya. Jadi kalau ada bahasa Indonesia bilang orang itu sedang meradang, kayak dia lagi marah, lagi berapi-api gitu ya. Jadi inflamasi berasal dari kata itu inflame. Di mana inflamasi sendiri itu merupakan suatu respon yang dinamis dari suatu jaringan ketika dia mengalami injury atau ketika dia mengalami luka. Di mana kalau kita lihat bahwa inflamasi itu merupakan suatu reaksi atau suatu respon proteksi. Jadi sebenarnya inflamasi sama nyeri itu sama-sama respon yang penting dari tubuh kita. Respon proteksi terhadap apa? Terhadap adanya sesuatu yang asing. Jadi kalau nggak ada nyeri, nggak ada inflamasi, ya tubuh kita nggak akan punya alarm, nggak tahu bahwa oh ada sesuatu yang asing masuk, nggak ngerti, nggak sadar. Sehingga makanya kenapa kita tahu bahwa ada sesuatu asing yang masuk atau yang menyerang kita, karena ada dua respon tadi, ada respon nyeri, ada respon inflamasi. Jadi Anda bisa bayangkan, Anda kena infeksi bakteri, tapi Anda nggak bisa memberikan respon proteksi. Nggak ada proses inflamasi, nggak ada respon nyeri. Anda nggak akan tahu kalau ternyata bakteri tadi sudah berkolonisasi, sudah menyerang organ-organ dalam Anda. Nggak kerasa. Tiba-tiba sudah meninggal saja, sudah kolaps, meninggal. Kan bahaya, karena tidak ada yang namanya respon awalnya nggak ada. Makanya kenapa kita butuh respon inflamasi, kita butuh respon nyeri. Tapi respon-respon tadi bukan respon yang menyenangkan memang. Tetap saja kita akan merasa, walaupun terjadi inflamasi, kita tahu, oh ada sesuatu nih berarti. Memang terjadi inflamasi, tapi rasa inflamasi itu kan nggak enak ya, sama seperti nyeri. Tapi ada orang yang tahan terhadap nyeri, ada, sampai dia nggak butuh obat, bisa saja. Tapi kebanyakan dari kita tuh nggak nyaman dengan nyeri, nggak nyaman dengan inflamasi, sehingga kita butuh terapi dari luar. Apalagi kalau nyeri atau inflamasinya itu adalah inflamasi yang berat, yang nggak mungkin diselesaikan oleh tubuh kita sendiri. Karena ada inflamasi yang sifatnya self-healing, sama kayak nyeri. Ada yang self-healing, jadi kita sebenarnya bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Begitu bagusnya ya tubuh kita tuh sampai diciptakannya, kita tuh sebenarnya bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Cuman kalau terlalu berlebih stresornya, tubuh kita tuh juga nggak bisa, kemampuannya juga terbatas. Sehingga makanya butuh obat dari luar, butuh terapi dari luar, tambahan dari luar. Jadi dia merupakan suatu respon proteksi di mana dia akan menyediakan jadi itu merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh dan mekanisme penyembuhan dari tempat di mana terjadi injury atau terjadinya trauma. Jadi mungkin Anda pernah, habis terluka, bagaimana jaringan itu bisa tumbuh kembali atau terbentuk kembali seperti awal, seperti sedia kala. Itu adalah proses karena adanya respon inflamasi. Kalau nggak ada itu, tidak akan terjadi rangsangan untuk memperbaiki diri. Jadi harus terluka dulu, baru setelah itu akan timbul proses perbaikan. Tapi nggak selalu begitu. Tubuh kita itu tahu gitu. Jadi kalau misalnya tulang, yang saya tahu ya, tulang sama seperti organ yang lain. Jadi tulang itu dia punya masa hidupnya. Setiap 3-4 bulan dia akan berusaha untuk meregenerasi. Dia udah tahu 3-4 bulan itu udah maksimal, kerja tulang itu 3-4 bulan tuh udah berlebihan. Saat itulah itu tulang harus diperbaiki, harus diperbaharui. Supaya apa? Supaya dia cling seperti awal lagi. Kemampuannya nggak berubah, kemampuannya tetap akan prima gitu. Jadi gitu. Nah sama, jadi itu merupakan suatu respon yang normal dari tubuh kita juga.
Ini ya, jadi dia merupakan suatu respon protektif normal memang, dan tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dan untuk penyembuhan luka. Dimana kalau kita lihat dari klasifikasinya, inflamasi itu kita bagi dua. Ada akut, ada yang kronik. Kalau dari namanya aja sudah ketahuan ya, akut berarti terjadinya cepat, jadi nggak lama. Biasanya kalau akut ini dia self-healing memang, nggak perlu obat, nggak kita apa-apain juga, sembuh dengan sendirinya. Jadi biasanya lama waktunya kurang dari 48 jam, jadi kurang dari 2 hari. Dan umumnya sel yang terlibat itu adalah sel neutrofil. Jadi polimorfonuklear sel. Ini adalah sel yang pertama kali akan datang ketika terjadi inflamasi yang sifatnya akut. Jadi dia tuh paling gercep. Ini adalah sel yang paling gercep. Setelah dia datang, nanti dia akan manggil teman-teman yang lain. Nanti sel-sel yang lainnya, biasanya makrofag, limfosit itu akan dia panggil gara-gara ada dia, yang lainnya akan terpanggil. Kalau misalnya prosesnya itu jadi lebih lama, jadi ada inflamasi penyebab inflamasi yang menyebabkan inflamasi itu nggak bersifat akut akhirnya, jadi bersifat jangka panjang. Biasanya inflamasi ini diikuti dengan penyakit, diikuti dengan kelainan patologis biasanya. Sehingga makanya inflamasinya jangka panjang. Nah, biasanya lama waktunya berapa? Lebih dari 48 jam. Atau biasanya bukan cuma itu ya, tapi dia dalam hitungannya bisa minggu, bulan, bahkan tahun. Jadi kita harus tahu dulu kalau kronik inflamasi itu penyebabnya apa. Penyebabnya itu harus kita obati juga, selain kita obati inflamasinya. Jadi misalnya contoh paling sederhana, pada orang-orang yang mengalami penyakit tulang dan sendi, pada orang-orang yang mengalami artritis. Nah, ketika terjadi artritis itu, biasanya memang inflamasinya kronik tuh, jangka panjang inflamasinya. Sehingga harus kita lakukan apa? Obati dulu penyakitnya, sambil mengobati gejalanya. Karena kalau penyakitnya itu terobati, tidak akan terjadi reaksi inflamasi yang berikutnya. Jadi nggak akan terjadi perburukan dari inflamasinya. Walaupun inflamasi yang sedang dialami oleh pasien tadi tetap harus kita obati. Karena ada rasa yang tidak nyaman, jadi tetap harus kita terapi rasa nggak nyamannya itu. Gitu. Nah, di mana kalau pada kronik inflamasi ini sel yang terlibat bukan neutrofil lagi, tapi sel-sel yang lain yang akan terpanggil setelah neutrofil kita panggil. Jadi ada makrofag, ada limfosit, ada sel plasma, dan lain sebagainya. Ini ya, jadi ini adalah kalau kita lihat sebenarnya dua-duanya itu merupakan suatu reaksi proteksi, baik itu akut inflamasi maupun kronik inflamasi, di mana keduanya ini akan menyebabkan terjadinya proses penyembuhan pada jaringan atau organ tubuh kita. Dengan cara apa? Jadi penyembuhan dirinya itu, kalau penyembuhan dirinya sempurna, maka jaringan tadi akan terbentuk seperti awal lagi. Sama kayak tulang tadi, ketika dia diperbaiki atau diregenerasi, dia akan kembali pada bentuk yang awal. Ketika memang proses pembaharuan tulang kita itu atau pembaharuan yang kita proses healing yang kita punya itu masih sempurna, masih bagus. Tapi dengan bertambahnya usia atau dengan penyebab yang luar biasa sehingga inflamasinya itu lebih berat, maka biasanya jaringan tadi tetap akan tertutup, tapi akan diperbarui, tapi biasanya dia nggak akan seperti awal. Mungkin kalian pernah nggak dapat luka, yang lukanya ketika sembuh itu jaringannya, kulitnya nggak halus lagi seperti awal, ya kan? Kalau dia inflamasinya itu nggak berat, itu tubuh kita bisa dengan sangat mudah untuk memperbaiki itu. Tapi semakin berat inflamasinya, maka jaringan-jaringan tadi itu semakin berat juga kerjanya untuk memperbaiki diri, sehingga perbaikannya tidak akan sempurna. Sehingga terbentuk yang namanya jaringan fibrosis atau scar. Jadi ada jaringan parut biasanya, yang biasanya lebih kasar dan agak menonjol gitu ya. Jadi sembuh lukanya atau injurinya, tapi tidak sempurna. Nah, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya tadi kan inflamasi itu terjadi karena adanya kerusakan dari jaringan. Nah, sebenarnya apa saja sih hal yang memicu kerusakan dari jaringan? Itu sebenarnya ada banyak sekali yang memicu kerusakan jaringan. Yang pertama bisa karena infeksi oleh mikroba. Bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur, dan sebagainya. Nah,
pada pengujian-pengujian di hewan, in vivo misalnya, kita bisa menggunakan infeksi bakteri, salah satu contohnya, untuk menyebabkan terjadi inflamasi. Yang dulu pernah saya coba, jadi saya kasih telapak kaki hewan itu bukan dengan karagen, tapi dengan dinding sel dari Mycobacterium species. Jadi saya injeksi di bagian telapak kaki. Mycobacterium, pernah dengar ya? Jadi dinding selnya bakteri yang saya kasih. Harapannya apa? Supaya timbul inflamasi. Jadi bisa seperti itu, atau bisa kita induksi dengan virus. Cuman kalau kita mungkin lab kita nggak cukup ya, nggak cukup tidak cukup layak untuk melakukan itu. Bisa juga kita lakukan infeksinya dengan jamur dan sebagainya. Yang kedua, mungkin karena agen fisika, misalnya karena trauma, ya memang karena kita lagi patah tulang, lagi jatuh, kemudian setelah itu, atau mungkin kita lagi habis kecelakaan, gitu ya. Atau mungkin karena dari luka bakar. Jadi luka bakar itu juga akan memicu reaksi inflamasi. Dan besarnya reaksi inflamasi tergantung pada derajat luka bakarnya. Semakin tinggi derajatnya, semakin besar proses inflamasinya terjadi. Atau juga radiasi. Jadi radiasi juga memicu reaksi inflamasi. Kemudian penggunaan obat. Misalnya atau senyawa kimia ya. Senyawa kimia, misalnya menggunakan obat atau menggunakan toksin gitu ya. Atau bisa juga karena reaksi imunologi. Pernah dengar rheumatoid arthritis ya? Jadi ini adalah kalau di masyarakat dikenalnya rematik. Jadi reaksi autoimun. Jadi imun kita itu nggak mengenali diri kita sendiri, tapi terjadinya pada tulang dan sendi. Makanya namanya rheumatoid arthritis. Jadi terjadinya peradangan pada tulang dan sendi karena adanya autoimun. Nah, dan penyebab-penyebab yang lainnya. Nah, penyebab-penyebab ini, penyebab-penyebab entah itu mikroba atau kemudian agen fisik, kemudian kimia, imunologi itu akan menyebabkan kerusakan dari jaringan. Nah, apa yang terjadi ketika jaringan mengalami kerusakan atau mengalami injury atau mengalami trauma? Ketika jaringan mengalami luka atau mengalami injury, maka akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah terjadi pelepasan dari mediator-mediator kimiawi, atau nanti kita kenal juga dengan mediator inflamasi. Contohnya apa? Bisa prostaglandin, bisa histamin, bisa serotonin, bisa bradikinin, bisa interleukin, bisa substansi P, bisa nitrit oksida. Kenapa saya tandai besar dan berbeda? Karena ini merupakan mediator inflamasi utama atau mediator kimiawi yang utama yang nanti akan berperan pada terjadinya proses inflamasi. Sehingga nanti obat-obat antiinflamasi yang kita kenalkan, yang non-steroid maupun steroid, dia akan bekerja gimana sih caranya untuk menghambat ini. Kenapa? Ya karena ini, gara-gara inilah terjadi proses inflamasi gitu. Nah, apa sih yang terjadi kalau kalau jaringan tadi mengeluarkan atau menginduksi pengeluaran dari mediator kimiawi tadi? Ternyata mediator-mediator kimiawi atau mediator inflamasi ini dia sifatnya adalah sebagai vasodilator. Sehingga kalau dia diproduksi, efek yang pertama kali terjadi apa? Terjadi vasodilatasi dari arteriol. Jadi pembuluh darahnya akan melebar, vasodilatasi. Apa yang terjadi kalau pembuluh darahnya melebar? Oh, yang terjadi adalah aliran darah itu akan banyak sekali menuju ke tempat di mana terjadinya luka tadi. Karena pembuluh darahnya lebar, sehingga aliran darahnya sangat deras ke sana. Sehingga apa yang bisa kita lihat dari tempat terjadinya inflamasi itu? Kalau tempat terjadinya luka tadi, biasanya dia akan berwarna kemerahan. Karena banyak sel darah merah yang akan terkumpul di sana. Yang kedua, akan biasanya kalau kita sentuh atau kita tekan, misalnya bukan kita tekan, kita sentuh aja, akan terasa sedikit hangat. Atau kadang memang hangat, jadi kalau di dalam ya, kalau di luar kita bisa sentuh, bisa oh iya memang agak hangat, tapi kalau di dalam kan nggak ketahuan, tapi biasanya akan ketahuannya dengan peningkatan suhu tubuh. Jadi ketika terjadi vasodilatasi akan terjadi lokal hiperemia, jadi meningkatnya aliran darah ke tempat di mana terjadinya luka atau injury, sehingga akan terjadi kemerahan dan terjadi panas. Kita kenali nanti dengan rubor, itu kemerahan. Rasa panas itu adalah kalong. Itu yang pertama.
karena peningkatan mediator kimiawi tadi. Yang kedua yang terjadi apa? Peningkatan permeabilitas dari kapiler. Jadi Anda bayangkan, peningkatan permeabilitas kapiler itu seperti kalau misalnya Anda niup balon. Balon itu, sebelum dia ditiup, kulitnya, permukaan luarnya itu lebih tebal kan ya. Nah setelah Anda tiup, semakin besar balonnya, itu permukaannya akan semakin tipis. Begitu pula dengan kapiler kita. Ketika terjadi fase dilatasi, maka permeabilitas kapiler itu akan meningkat. Jadi kapiler-kapiler kita atau pori-porinya itu akan semakin besar akhirnya. Nah, ketika pori-pori itu membesar karena terjadi vasodilatasi, apa yang terjadi? Maka protein-protein itu bisa lepas, bisa keluar. Jadi akan terjadi kebocoran dari protein pada jaringan. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga pasiennya akan merasakan kalau pada orang yang inflamasi akan terjadi proses pembengkakan atau edema atau swelling. Dan biasanya swelling atau edema ini atau pembengkakan ini akan diikuti dengan rasa nyeri. Ketika ada pembengkakan, ada rasa nyeri, nah biasanya ini juga diikuti dengan gangguan dalam melakukan pergerakan atau dalam melakukan aktivitas. Nah, sehingga tanda-tanda inflamasi itu kita kenal ada 5. Jadi tanda inflamasi itu ada 5. Yang pertama tadi ada rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsio laesa. Yang rubor ini adalah kemerahan ya. Ini adalah panas. Ini nyeri. Dolor itu nyeri, tumor itu pembengkakan atau edema. Ini adalah gangguan fungsi. Jadi ini adalah 5 tanda dari inflamasi. Yang kelima-limanya ini bisa kita ukur sebenarnya dan bisa kita amati. Jadi kalau Anda ingat kemarin ketika Anda menggunakan hewan jiwa pakai tikus ya kemarin untuk inflamasi, apa yang Anda amati kemarin ketika praktikum? Dari 5 ini, apa yang parameter yang Anda amati ketika Anda praktikum kemarin? Ya, berarti tumor pembengkakannya dalam bentuk volume udem atau tebal plantar, tergantung mau 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Nah, jadi yang bisa kalian amati tumor ya. Kemarin ketika praktikum yang diamati tumor. Tapi apakah hanya tumor yang bisa diamati? Enggak sebenarnya. Jadi kita juga bisa mengamati nyerinya gitu ya. Karena inflamasi bisa akan disertai juga dengan rasa nyeri. Jadi kita bisa mengukur nyerinya. Pakai apa? Kalian bisa pakai hot plate sebenarnya. Jadi biasanya kalau kami, karena kami pakainya dulu mencit ya, jadi mencit diukur tebal plantar sama diukur nyerinya. Karena kemarin kita pakai tikus, hot plate kita itu kurang tinggi kayaknya. Jadi untuk tikus kayaknya kurang kuat gitu ya. Jadi kita nggak berani pakai itu. Kemudian bisa nggak kita ukur panasnya? Bisa. Jadi kalau infeksi, misalnya karena dia inflamasinya karena infeksi, nah kita ukur aja suhu tubuhnya itu bisa kita ukur. Kemerahan bisa kita amati. Kalau dia di luar inflamasinya, kita bisa amati kemerahannya seperti apa. Gangguan fungsi juga bisa kita lihat. Yang paling gampang melihatnya kalau kita bikin dia inflamasinya pada tulang dan sendi. Oh, sebentar, saya pakai earphone ya, hujan deras.
Lanjutkan. Masih kedengeran suara saya? Hujan deras ternyata. Masih kedengeran? Masih, Bu. Oh ya, oke. Ya wis. Nah, lanjut saya mana tadi ya? Kemerahan. Kemerahan juga bisa kita ukur. Jadi kalau misalnya atau gangguan fungsi juga bisa kita ukur. Paling gampang gangguan fungsi itu diukur ketika kita bikin hewannya nyeri sendi. Jadi kita bisa melihat apakah pergerakannya dia tuh akan terganggu ketika dia mengalami inflamasi pada tulang dan sendinya. Jadi bisa kita ukur seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ketika terjadi rilis dari mediator kimiawi, apa yang terjadi? Terjadinya ini. Jadi mediator kimiawi itu akan menarik neutrofil. Jadi neutrofil itu bisa tertarik. Jadi kan dia kan nggak ada tempat luka. Dia itu ada di peredaran darah. Kalau ada sesuatu, kalau ada jaringan yang terluka, jaringan itu kan mengeluarkan mediator kimiawi. Nah, gara-gara ada mediator kimiawi tadi itu kayak semacam merangsang dia untuk mendekat akhirnya. Nah, proses di mana dia tertarik karena adanya atau dia terattract ya karena adanya rilis dari mediator kimiawi itu kita kenal dengan kemotaksis. Jadi pergerakan karena adanya rangsangan dari senyawa kimiawi. Di mana setelah dia bagaimana kemudian cara dia masuk ya sehingga kan dia berjalan tuh mendekat ke tempat di area di mana adanya luka atau injuri dengan prosesnya yang proses di mana dia berjalan ke sana itu kita kenal dengan diapedesis. Jadi bagaimana cara dia menyelinap di dalam pori-pori tadi dalam kapiler tadi sehingga dia bisa sampai ke tempat. Ya. Jadi ada 3 hal ini yang terjadi ketika terjadi rilis mediator-mediator kimiawi. Pertama, vasodilatasi, sehingga terjadi peningkatan aliran darah ke tempat di mana terjadinya luka. Yang kedua adalah peningkatan permeabilitas dari kapiler. Dan yang ketiga, peningkatan aktivitas atau datangnya dari neutrofil ke tempat di mana terjadinya luka. Kemudian tadi yang pertama kan rilis senyawa kimiawi. Nah, yang kedua akan menyebabkan rilis atau pelepasan dari leukositosis inducing factor. Nah, faktor ini ketika ini diinduksi untuk dikeluarkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peningkatan jumlah dari leukosit yang kita kenal dengan leukositosis. Jadi kalau peningkatan jumlah leukosit, leukositosis, kalau penurunan jumlah leukosit, leukopenia. Jadi ini makanya kenapa kalau pada orang inflamasi itu kita bisa ngukur berapa jumlah neutrofilnya, berapa jumlah leukositnya karena proses ini tadi, gitu ya. Di mana kemudian leukosit ini akan memigrasi ke tempat di mana ada area luka. Dan kemudian mereka berdua, baik itu leukosit maupun neutrofil akan melakukan suatu proses yang kita kenal dengan fagositosis. Jadi dia akan didestruksi penyebab-penyebabnya sampai habis, setelah itu baru akan dibersihkan. Kembali lagi seperti sedia kala, terjadilah proses yang kita kenal dengan penyembuhan lukanya tadi. Bisa dipahami ya, jadi ada 2, ketika jaringan terluka itu ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama adalah rilis dari mediator kimiawi, dan yang kedua adalah rilis dari leukositosis inducing factor. Yang ini efeknya ada 3, vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler, dan peningkatan masuknya neutrofil. Yang ini efeknya cuma 1, peningkatan jumlah leukosit. Nah, mereka semua ini akhirnya menyebabkan timbulnya gejala-gejala tanda-tanda inflamasi. Yang 5 tadi, rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsioleasa. Dan dari sini akhirnya kita tahu, oh bagaimana cara untuk melihat apakah terjadi inflamasi atau enggak. Salah satu caranya adalah dengan cara mengecek bagaimana jumlah neutrofilnya dan mengecek bagaimana jumlah dari leukositnya. Nah, oke. Nah, jadi tadi dari situ kita tahu bahwa ternyata penyebab semuanya tadi, 5 penyebab tumor, kolor, dolor, rubor, dan fungsioleasa itu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah peningkatan rilis dari atau pembentukan dari prostaglandin, pembentukan dari mediator kimiawi tadi kan ya. Salah satunya adalah yang paling utama adalah prostaglandin. Sehingga
Obat-obat NSAID itu bekerja dengan cara apa? Dengan cara menghambat produksi dari prostaglandin. Nah, gimana caranya untuk menghambat produksi prostaglandin? Untuk tahu itu, kita harus tahu dulu biosintesis dari prostaglandinnya. Jadi harus tahu dulu bagaimana prostaglandin itu akan dibentuk atau bagaimana dia dimetabolisme. Baru dari situ kita akan tahu, oh berarti mekanisme kerja obatnya itu di sini harusnya. Jadi begitu. Nah, coba kita lihat apa sih yang terjadi pada biosintesis prostaglandin. Ketika terjadi luka atau injury ini, maka membran sel kita itu akan mengaktifkan suatu senyawa yang kita kenal dengan fosfolipase A2. Ngapain sih fosfolipase A2 ini? Fosfolipase A2 ini akan melepaskan asam arakidonat dari membran fosfolipid kita. Jadi awalnya asam arakidonat itu ada di membran fosfolipid, terikat di sana. Kalau nggak ada injury. Karena ada injury, ada luka di sana, dia terlepas dengan bantuan enzim fosfolipase A2. Sehingga dia lepas membentuk asam arakidonat. Nah, asam arakidonat yang lepas ini akan diubah oleh dua macam enzim. Ada enzim siklooksigenase, ada enzim lipooksigenase. Siklooksigenase nanti kita kenal dengan COX, sedangkan lipooksigenase kita kenal dengan LOX atau LOX gitu ya. Dan mereka akan membentuk senyawa-senyawa yang berbeda gitu. Siklooksigenase akan merubah asam arakidonat menjadi apa? Menjadi 3 senyawa, prostasiklin, prostaglandin, dan tromboksan A2. Sedangkan lipooksigenase akan merubah asam arakidonat menjadi apa? Menjadi leukotriene. Sehingga dari sini tahu, oh berarti kalau kita ingin menghambat produksi prostaglandin, mana yang harus kita hambat? Padahal kan adanya sebenarnya awalnya ada 3 enzim, ada fosfolipase A2, ada siklooksigenase, ada lipooksigenase. Dari 3 ini mana kemudian yang paling berperan pada biosintesis prostaglandin? Yang paling berperan adalah yang fosfolipase A2 dan siklooksigenase. Jadi ini yang berhubungan sama prostaglandin. Sehingga obat-obat antiinflamasi itu mereka bekerja dengan 2 cara tadi. Yang pertama ada yang menghambat fosfolipase A2, dan yang kedua ada yang menghambat NSAID, ada yang menghambat siklooksigenasenya. Ada 2 golongan kan tadi ya, non-steroid dan yang kortikosteroid. Nah, yang kortikosteroid nanti dia akan menghambat di sini fosfolipase A2. Sedangkan yang NSAID dia menghambat pada siklooksigenase. Kalau dia menghambat pada fosfolipase A2, berarti dia menghambat pelepasan dari asam arakidonat. Jadi ini nggak terbentuk kalau ada fosfolipase A2. Ketika asam arakidonat nggak terbentuk, ya udah pasti prostaglandin nggak terbentuk. Sudah pasti leukotriene juga tidak akan terbentuk. Itu kalau yang menghambat fosfolipase A2. Kalau NSAID bagaimana? Dia menghambatnya di COX. Kalau COX-nya dihambat, maka asam arakidonat nggak akan dirubah menjadi prostaglandin. Tapi dia masih bisa dirubah menjadi leukotriene. Bisa dipahami ya? Jadi, dalam biosintesis prostaglandin itu ada 3 enzim yang berperan. Fosfolipase A2, siklooksigenase, dan lipooksigenase. Tapi yang paling punya hubungan langsung dengan terbentuknya prostaglandin itu ada 2. Fosfolipase A2 dan siklooksigenase. Fosfolipase A2 adalah untuk mekanisme kerja kortikosteroid. Siklooksigenase adalah untuk mekanisme kerja obat-obat yang non-steroid.
Saya lanjutkan ya. Kayak ngap karena kalah sama suaranya ini, hujannya. Jadi ini adalah kalau kita lihat ini ya. Jadi asam arachidona akan dirubah oleh dua enzim sikloosgenase menjadi beberapa senyawa tadi, prostaglandin, prostasiklin, dan trombosan A2. Di mana kalau kita lihat mereka semua ini punya efek vasodilatasi sebenarnya. Dan kalau trombosan A2 dia punya efek agregasi platelet, jadi membantu agregasi platelet. Nanti Anda pasti ingat buka lagi aja materi-materi yang ada di fisiologi. Jadi dia punya peran penting dalam hemostasis ya. Kemudian setelah itu kalau yang lipooksigenase dia akan merubah asam arachidonat akan dirubah menjadi leukotrin. Nah, leukotrin ini dia sifatnya bronkokonstriksi. Sehingga banyak obat-obat yang bekerja di sini itu adalah obat-obat yang digunakan untuk mengatasi inflamasi tapi pada saluran nafas. Jadi khusus pada saluran nafas. Kalau yang ini dia lebih banyak pada inflamasi yang perifer. Jadi bukan pada inflamasi pada pada saluran nafas. Sehingga nanti sebenarnya obat antiinflamasi itu kita ada beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah NSAID yang non steroid, yang kedua adalah kortikosteroid. Itu yang untuk inflamasi perifer. Sedangkan untuk antiinflamasi pada saluran nafas kita bagi dua juga obatnya, 5-LOX inhibitor dan leukotriene reseptor antagonis. Ini nggak kita bahas ya. Jadi kita nggak akan bahas ini sampai dalam nggak. Tapi yang penting Anda harus tahu bahwa untuk mengatasi inflamasi pada saluran nafas ada obat yang bekerja pada lipooksigenase. Nah, obat yang bekerja pada lipooksigenase ini, bentar ya, adzan.
Lanjut ya. Nah, adanya baru selesai. Nah, jadi kalau yang ini memang digunakan untuk mengatasi inflamasi pada saluran nafas. Nah, jadi di sini. Jadi dia akan bekerja pada enzim lipooksigenase. Ada dua golongan. Yang pertama adalah 5 lipooksigenase inhibitor. Dia memang menghambat langsung pada lipooksigenasenya. Tapi ada juga yang dia golongan leukotrin antagonis. Jadi dia fungsinya adalah menghambat ikatan leukotrin dengan reseptornya. Karena yang sifatnya bronkokontriksi itu adalah yang leukotrinnya. Sehingga kalau kita inflamasi pada jalan nafas itu gimana caranya supaya terjadinya bronkodilatasi. Jadi leukotrinnya harus kita hambat. Sama seperti ini. Kalau ini kan terjadinya inflamasi karena prostaglandin. Bagaimana caranya prostaglandin kita hambat produksinya. Kalau pada saluran nafas itu terjadi peningkatan leukotrin. Sehingga gimana caranya leukotrin kita hambat. Hambatnya bagaimana kalau leukotrin? Ya dengan cara menghambat langsung pada enzimnya. Ini 5 lipoksigenase inhibitor, atau kita hambat ikatan leukotrin dengan reseptornya dengan menggunakan leukotrin antagonis. Oke, jadi kita bahas yang pertama dulu. Kita bahas NSAID dulu, non-steroid anti-inflammatory drugs. Nah, sebelum kita ke sana, tadi kan kita lihat bahwa bahwa NSAID itu dia bekerja menghambat COX gitu ya, menghambat siklooksidinase. Tapi ternyata siklooksidinase itu dia punya beberapa tipe. Jadi ada yang kita kenal dengan COX-1, ada yang kita kenal dengan COX-2. Nanti ada juga yang kita kenal dengan COX-3. Jadi COX-3 ini agak spesifik, sebenarnya sama. Jadi dia sebenarnya sama-sama enzim siklooksidinase yang menghambat produksi prostaglandin juga. Cuman letaknya COX-3 itu dia letaknya pada daerah hipotalamus, jadi ada di otak. Makanya kenapa obat-obat yang bekerja pada COX-3 biasanya mereka digunakan untuk inflamasi yang terjadi pada bagian otak. Contohnya makanya nanti akhirnya ada contohnya, ada obat apa sih yang bekerja di sana. Tapi biasanya mereka lebih banyak ke anti nyerinya ya, nyeri atau demam kalau pada prostaglandin yang ada di otak. Nah, kita lihat dulu, apa sih bedanya? Tapi sebenarnya secara umum ada COX-1, ada COX-2 aja. Cuma COX-3 itu ada wacana tambahan karena ada obat yang dia bekerja di sana gitu aja. Jadi kalau COX-1 dan COX-2 itu ada perbedaannya. Jadi COX itu ada dua. COX-1 itu sifatnya adalah dia digunakan untuk menjaga fungsi fisiologis dari tubuh kita pada 3 organ utama, yaitu pada GI, gastrointestinal, kemudian pada ginjal, dan pada platelet. Jadi ini adalah COX-1. Jadi COX-1 itu dia selalu ada. Jadi dia tuh ada, tujuannya apa? Jadi dia selalu diproduksi secara rutin oleh tubuh kita. Untuk apa? Untuk menjaga fungsi 3 organ ini supaya fungsinya berjalan dengan baik. Yang pertama adalah pada GI tract, yang kedua pada ginjal, dan yang ketiga pada platelet. Ini di COX-1. Kalau COX-2 bagaimana? Kalau COX-2 itu dia sifatnya inducible, jadi hanya akan diaktif ketika terjadi proses inflamasi. Kalau nggak ada inflamasi, COX-2 ini tidak akan bekerja. Jadi nggak akan dikeluarkan oleh si tempat. Jadi karena dia adanya di mana? Adanya tempat di mana terjadi inflamasi. Dia memang baru akan dikeluarkan ketika terjadi proses inflamasi atau di tempat-tempat yang berhubungan dengan proses inflamasi, misalnya pada sel makrofag, pada sel sinofiosit yang ada pada membran sinovial ya, pada sendi. Nah, baru dia akan teraktivasi kalau ada inflamasi di situ. Kalau nggak ada inflamasi, dia tidak ada. Sehingga dia hanya ada ketika dibutuhkan. Kalau COX-1, dia selalu ada, karena dia yakin bahwa dia selalu dibutuhkan gitu kan ya. Pokoknya dia selalu ada. Nah, pada 3 organ ini apa sih fungsinya COX-1 itu? Nanti fungsinya ada yang dia memproteksi GI, memproteksi ginjal, dan nanti ada hubungannya dengan fungsi dari platelet untuk menjaga proses hemostasis. Nah, sehingga nanti kita tahu, berarti ternyata kalau obat itu mau menghambat COX, COX berapa yang harus dia hambat? Sebenarnya kalau yang hubungannya sama inflamasi, COX-1 atau COX-2? Yang mana yang dihambat? COX-2, Bu. Ya, jadi harusnya COX-2 yang dihambat. Begitu kan harusnya secara teori begitu ya, tapi pada kenyataannya obat-obat yang beredar, NSAID yang banyak beredar sekarang itu adalah NSAID yang sifatnya dia non-selektif, menghambat COX-1 pun menghambat COX-2. Apa akibatnya kalau dia menghambatnya non-selektif?
Akibatnya akan muncul efek samping atau ketidakseimbangan pada 3 organ ini. Pada GI tract, pada ginjal, dan juga pada platelet. Sehingga muncul yang namanya efek samping terkait karena 3 organ ini. Karena produksi prostaglandinnya, prostasiklinnya, tromboxan A2-nya yang harusnya diperlukan dihambat juga gitu. Sehingga terjadi gangguan pada 3 organ. Sehingga kemudian muncul obat-obat yang selektif COX-2 inhibitor. Harapannya, oh ini obatnya lebih selektif, kayaknya lebih oke gitu ya. Ternyata memang iya, dia oke secara inflamasi. Tapi ternyata dia punya efek samping juga. Yang ternyata efek sampingnya jauh lebih parah. Jadi lebih berat gitu loh. Karena dia efek sampingnya nanti pada kardiovaskular. Nah, sehingga nanti kita punya dua ini sih. Mau pilih yang non-selektif tapi ada efek sampingnya itu, mau pilih yang selektif ada efek sampingnya lagi. Sekarang kita lihat kondisi pasiennya nanti akhirnya. Kalau pasiennya punya gangguan gastrointestinal, ya kalau bisa kita pilihkan yang selektif. Kalau pasiennya punya gangguan kardiovaskular, berarti kita pilihkan yang non-selektif. Kalau punya dua-duanya gimana ya Bu ya? Jadi kita pilihkan yang paling aman buat pasien. Jadi biasanya gini, kalau pasiennya punya jantung sama punya gangguan pada GI, kita pilihnya yang non-selektif. Tapi kita pilih yang non-selektif yang efek pada GI-nya paling kecil. Atau kita pilih tetap yang non-selektif, tapi kita tambahkan obat lain untuk mengurangi efek negatif pada GI atau pada gastrointestinal. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Atau kalau ada lagi misalnya, kalau ternyata inflamasinya itu di luar, jadi misalnya terlihat pada tangan, kaki kelihatan gitu ya, pada sendi, tapi di luar kelihatan, biasanya kita memberikannya nggak harus per oral, kita kasih aja yang bentuk topikal. Jadi ada beberapa macam hal yang bisa kita lakukan, tergantung pada kondisi pasiennya, kita pilihkannya antiinflamasinya seperti apa. Ini sehingga nanti akhirnya karena kita tahu bahwa COX itu ada beberapa macam, sehingga obat-obat NSAID kita bagi menjadi dua sebenarnya ya. Jadi ada yang non-selektif, jadi dia menghambat COX-1 dan COX-2, ada yang selektif menghambat COX-2 saja. Kalau ini nanti tambahan. Jadi ini COX-3 ini karena memang karena COX itu dia adanya di di bagian hipotalamus sehingga dinamai aja COX-3 gitu. Jadi ini adalah tempat kerja dari obat yang salah satunya adalah paracetamol. Jadi paracetamol itu kerjanya di sini COX-3 inhibitor. Dia efeknya baik kalau pada prostaglandin yang peningkatan prostaglandin pada daerah hipotalamus, tapi kalau pada daerah yang lain perifer dia tidak bagus. Sehingga makanya paracetamol itu dia antiinflamasinya kecil, tapi antipiretik analgesiknya bagus sekali dibandingkan dengan NSAID. Gitu ya. Ini kalau kita lihat, ketika dia selektif, ini namanya adalah celecoxib, contohnya ya, etodolac, kemudian etorecoxib, dan lainnya. Kalau yang non-selektif, contohnya kemarin yang kalian pakai untuk praktikum, natrium diklofenak, itu dia masuk yang non-selektif. Jadi dia bisa menghambat COX-1, bisa menghambat COX-2. Walaupun diklofenak itu dia ada kespesifikan, jadi dia lebih agak condong ke COX-2 sebenarnya. Nah, jadi kalau kita ini kan COX itu ada dua, COX-1, kemudian setelah itu ada COX-2. Karena saya nggak bisa coret-coret ya, jadi ya udahlah saya coret di sini aja. Nah, COX-1 itu letaknya di mana? COX-1 itu fungsinya adalah untuk menjaga fungsi homeostasis. Jadi dia ada pada GI, pada ginjal, dan pada platelet. Kalau COX-1 ini dirilis, dia akan menghasilkan beberapa senyawa. Kalau di GI itu nanti berhubungannya sama prostaglandin atau PGE2. Atau juga ada lagi yaitu prostasiklin atau PGI2. Sedangkan ginjal itu ada hubungannya dengan produksi dari prostaglandin. Sedangkan platelet itu ada hubungannya dengan produksi dari tromboxan A2. Atau nanti kita kenal dengan TXA2. Jadi ini.
Nanti efeknya senyawa-senyawa ini dia bisa memperbaiki, sebenarnya dia fungsinya adalah untuk menjaga fungsi dari beberapa organ-organ ini. Sedangkan COX-2 ini dihasilkan di tempat inflamasi tadi kan ya. Tempat inflamasi, kemudian di makrofag, kemudian ada di sinofiosit ya. Dan dia menghambat produksi apa? Jadi kalau COX-2 itu dia memproduksinya prostaglandin. Jadi kalau suatu obat itu dia tidak selektif, dia menghambat COX-1 dan COX-2, maka dia akan menghambat produksi ini pada GI, pada ginjal, dan pada platelet, sehingga terjadi gangguan pada 3 organ ini. Jadi kalau dia selektif, dia nggak ada, dia tidak menghambat produksi ini, sehingga ini aman. GI-nya nggak akan kenapa-kenapa, ginjalnya pasti oke-oke aja, plateletnya juga nggak masalah. Tapi karena dia nanti menghambat COX-2, ada efek samping yang lainnya nanti yang akan berhubungan dengan kardiovaskular. Nanti ada di slide yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh obat NSAID, nama-namanya, dan ada penggolongannya. Yang non-selektif kita golongkan menjadi 6 berdasarkan struktur kimiawinya. Jadi ada golongan salisilat, ada golongan asam aryl alkaloat, gitu ya. Kemudian ada golongan profen, ada golongan asam fenamat, ada golongan pyrazolidin, ada golongan oksikam. Itu yang non-selektif. Salisilat misalnya paling paling terkenal itu adalah aspirin, asam asetil salisilat atau acetosal itu paling terkenal. Ada juga metil salisilat, ada juga diflunisal, ini juga di beberapa kali dipakai di klinik ya. Kalau di sehari-hari kayaknya jarang. Kemudian ada golongan asam aryl alkanoat, berarti contohnya adalah diklofenak. Nah, yang kemarin yang kalian pakai sebagai kontrol positif masuk dalam golongan senyawa ini. Kemudian yang profen, ibuprofen itu masuk di sini ya. Fenoprofen, ketoprofen itu masuk dalam golongan profen. Ada juga golongan asam fenamat, mungkin kalian pernah pakai ketika kalian sakit gigi atau apa ya, atau peradangan, asam fenamat contohnya. Ada juga golongan pyrazolidin, ini golongan-golongan yang sering dipakai kalau kita kena inflamasi, tapi karena inflamasi pada tulang dan sendi, karena gout, misalnya karena penyakit asam urat, nah itu misalnya kita memilihkan ini phenylbutazone, kemudian sulfenpirazon, dan sebagainya, metamizol tuh. Dan golongan oksikam, contohnya piroxicam, meloxicam, tenoxicam, yang belakang-belakangnya sikam. Yang ini adalah golongan yang selektif. Belakangnya koksid, selekoksid, etorikoksid, lumiracoksid, parekoksid, rofecoxib, valdecoxib. Tapi kalau kalian lihat, cek nih, keterangannya FDA alert, FDA withdrawn, jadi banyak yang mereka di cancel, ditarik kembali dari peredaran. Kenapa? Karena efek samping pada jantungnya. Sehingga itu berakibat fatal pada banyak pasien yang mereka harusnya tidak mengalami serangan jantung karena dia menggunakan obat-obat ini, frekuensi serangan jantungnya meningkat. Bahkan banyak yang mengalami kematian, sehingga banyak dari mereka yang ditarik dari peredaran. Jadi dulu zaman saya sekolah, zaman saya kuliah, penggunaan selekoksid ini lagi marak-maraknya. Jadi dia kayaknya baru datang gitu loh, baru ini. Harganya mahal waktu itu dibandingkan dengan, kalau kita bandingkan sama mefenamat, itu kan murah banget ya, diklofenak juga. Jadi masih paling murah tuh di mefenamat masih paling murah. Jadi selekoksid ini baru-baru aja. Sehingga dulu ketika saya sakit gigi atau apa gitu, saya belinya selekoksid ya. Tapi nggak bisa beli banyak karena mahal harganya. Belinya paling 1-2 gitu ya. Jadi itu waktu itu masih dipakai. Kemudian beberapa saat kemudian dia ditarik karena ada tadi efek pada jantung, ditarik dulu, dicek mana yang boleh diedarkan dan mana yang benar-benar harus ditarik. Jadi beberapa ditarik benar-benar nggak bisa diedarkan kembali. Jadi dia nggak lolos uji klinik fase 4. Sedangkan selekoksid masih bisa dipakai, tapi harus hati-hati pada pasien-pasien yang memang punya riwayat penyakit jantung. Ya, jadi kalau kita lihat ini, kalau semakin dia non-selektif akan muncul resiko yang paling, walaupun tadi 3 organ ya, pada ginjal, pada GI, dan pada platelet, tapi yang paling paling sering atau paling akan pasti akan terjadi adalah terjadinya peningkatan resiko dari perdarahan lambung. Kalau itu non-selektif. Kalau dia selektif akan terjadi peningkatan resiko pada kardiovaskular. Jadi terjadi penumpukan atau pembentukan plak atau sumbatan dari platelet.
Jadi kan kalau kita tahu kalau pembuluh darah itu bisa tersumbat karena dua hal, salah satunya. Yang pertama platelet, yang kedua adalah kolesterol. Nah ini kalau dia pakai yang selektif itu akan meningkatkan agregasi dari platelet sehingga terbentuk sumbatan-sumbatan platelet. Padahal nggak ada apa-apa, tapi terbentuk aja sumbatannya gitu ya. Sehingga terjadi peningkatan resiko terjadinya infak atau infak miokardium. Nah biasanya yang kita pilih yang di sini, yang semi selektif. Jadi dia itu ya non selektif tapi nggak yang segitunya gitu. Dia tetap punya kecenderungan juga menghambat COX-2 juga gitu ya. Jadi biasanya kita pilihnya suka yang semi selektif karena yang kalau benar-benar non selektif efeknya itu besar sekali. Makanya kenapa aspirin itu jarang sudah dipakai sebagai antiinflamasi karena efek sampingnya besar. Sehingga kita milihnya tengah-tengah aja lah. Saya kemarin di Diclofenac masuk yang semi selektif. Piroxicam masuk yang semi selektif, ibuprofen juga masuk yang semi selektif. Jadi kita pilih yang ini. Harapannya dia tetap punya efek pada COX-2 yang lebih dominan dibandingkan dengan COX-1-nya gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan yang tadi ya bahwa COX tadi akan mengubah beberapa hal, mengubah asam regenerat menjadi beberapa senyawa. Yang pertama adalah tromboxan A2 kalau dia di platelet, kalau dia di mukosa, prostaglandin dan prostasiklin, PGE2 dan PGI2. Sedangkan kalau COX-2 dia itu membentuk prostaglandin memang, yang memang hubungannya sama inflamasi. Nah sekarang kita lihat bagaimana atau kenapa sih kalau kita memberikan NSAID yang non-selektif, kok bisa dia punya efek pada GI, pada ginjal, dan juga pada platelet. Kita lihat itu satu, sebenarnya apa fungsinya gitu ya. Jadi sebenarnya prostaglandin atau prostasiklin dan prostasiklin pada saluran cerna itu efeknya apa gitu ya. Jadi efeknya mereka berdua itu yang pertama adalah mereka meningkatkan sekresi mukus. Jadi yang namanya permukaan lambung atau mukosa lambung kita atau mukosa GI kita itu kan akan sering terpapar oleh senyawa-senyawa, termasuk di dalamnya adalah asam lambung yang sifatnya benar-benar asam. Pernah Anda kena asam lambung? Maksudnya bukan asam lambung. Pernah nggak Anda kena HCl pekat? Saya pernah kena waktu saya praktikum, karena waktu semester awal kayaknya kesadaran saya tentang keselamatan kerja itu kecil banget. Jadi saya santai aja bawa HCl pekat itu. Harusnya kan kerjanya mungkin di lemari asam ya, saya enggak, saya enteng-enteng gitu ya, pakai pipet itu jalan gitu ya. Karena ada waktunya kan ketika praktikum sambil lari, karena itu udah mau waktunya habis, belum laporan, belum ketahuan ini zatnya apa gitu ya. Saya bawa lari pipetnya, kami semua begitu, padahal sebenarnya nggak boleh, jadi sering dimarahin gara-gara itu. Kemudian tanpa sengaja, nggak sadar sebenarnya netes di sepatu. Dan yang terjadi apa, sepatunya lubang. Jadi Anda bisa bayangkan kalau mukosa lambung kita tuh ketemu terus dipaparin sama HCl, yang terjadi ya dia akan lubang, cepet-cepet rusak aja. Cuma tubuh kita tuh sudah di setting sedemikian rupa supaya dia ada mekanisme untuk untuk melindungi dirinya sendiri juga. Dan mekanisme perlindungan dari CGI itu adalah adanya mukus. Jadi dia akan melapisi mukosa lambung kita supaya nggak langsung dikenai oleh asam lambung. Yang kedua, mensekresi bikarbonat. Untuk apa? Untuk menetralkan keasaman lambung tadi supaya nggak terlalu asam gitu loh, sehingga nggak cepat merusak atau mengiritasi mukosa. Yang ketiga, meningkatkan aliran darah. Karena kan kita jelas yang namanya sel-sel GI itu kan ya butuh nutrisi, butuh oksigen, jadi dia akan butuh aliran darahnya harus bagus. Nah itu akan diperbagus oleh si prostaglandin tadi yang ada di saluran cerna. Nah, sehingga apa efeknya kalau nggak ada, kalau COX-1-nya juga dihambat, yang terjadi adalah produksi dari PGE2 dan PGI2 yang ada pada saluran cerna juga akan terhambat. Apa efeknya? Ya, mukusnya nggak diproduksi, bikarbonatnya nggak disekresi, aliran darahnya itu nggak akan berkurang aliran darahnya, sehingga apa akhirnya terjadi? Luka yang kita kenal dengan tuka lambung biasanya kalau kita, atau peptic ulcer kalau dalam bahasa kedokterannya atau bahasa medisnya ya. Dan sel-selnya itu akan mudah mengalami kematian karena terjadi penurunan dari aliran darah. Sehingga pemakaian NSAID yang non-selektif itu kalau bisa dihindari pada pasien-pasien yang dia punya riwayat GI. Misalnya dia punya riwayat tukak lambung, itu biasanya dihindari, jangan pakai NSAID, pakai yang lain aja gitu kan. Jadi harus diperhatikan, digunakan dengan hati-hati karena dia punya efek yang tidak nyaman pada GI-nya.
Kalau memang terpaksa harus dipakai nih ternyata, jadi kalau bisa kita pilihkan yang lain, yang efek GI-nya lebih kecil, atau yang memang pilihkan yang lain, atau kita pilihkan yang topikal kan ya. Tapi kalau memang ternyata harus pakai NSAID, maka apa yang kita lakukan gitu ya? Kalau memang harus menggunakan NSAID, maka kita bisa menggunakan kombinasi dengan obat-obat yang dia bisa menetralisir asam lambungnya atau menghambat produksi asam lambung. Karena kan udah nggak mungkin kita hambat kita udah nggak mungkin memperbaiki mukusnya karena pasti pakai NSAID, mukusnya udah pasti nggak ada, bikarbonatnya udah pasti berkurang, aliran darah juga pasti berkurang. Jadi apa yang kita bisa atur asam lambungnya, jadi kasih bersama obat-obat yang dia bisa menetralisir atau bisa menghambat produksi dari asam lambung. Jadi yang pertama, ini akan dikombinasi dengan golongan yang menetralkan asam lambung, atau kombinasi dengan obat yang menghambat produksi asam lambung. Yang menetralkan asam lambung apa? Contohnya adalah ketika NSAID dikombinasi dengan antasida. Nah, kenal ya. Yang kedua adalah kombinasi dengan obat-obat yang menghambat produksi asam lambung. Contohnya apa? Ditambahkan dengan obat-obat golongan H2 blocker. Jadi dia menghambat reseptor histamin 2, tipe 2. Tujuannya apa? Supaya sel parietal akhirnya tidak bisa memproduksi HCl. Jadi tujuannya ketika kita menghambat histamin 2 ini. Atau kita kombinasi NSAID dengan apa? Dengan obat-obat yang bekerja pada penghambatan proton pump inhibitor. Jadi asam lambung itu dia akan dibentuk dari H+ ketemu Cl. Nah, H+ itu produksinya itu dengan bantuan pompa ini yang kita kenal dengan proton pump. Jadi proton pump itu dia akan menukar H+ dan K+. Kalau kita hambat, H+-nya nggak akan bisa ditukarkan dengan K+. Sehingga nanti H+-nya kan nggak akan terbentuk, nggak akan ketemu sama Cl, nggak bisa jadi HCl. Sehingga dia menghambat pertukaran K+ dengan H+. Nah, jadi kita bisa pakai obat-obat ini untuk mengkombinasi, untuk mengurangi rasa tidak nyaman atau gangguan atau adanya problem GI pada pasien-pasien yang memang harus dia menggunakan NSAID. Contoh obatnya apa? Tadi kan NSAID itu yang menetralkan ya. Kalau yang H2 blocker contohnya adalah ranitidin, simetidin. Kalau yang PPI, proton pump inhibitor, contohnya apa? Omeprazol, lansoprazol. Jadi ada beberapa, ada kespesifikan dalam nama, gitu ya. Itu tadi pada GI. Yang kedua pada platelet, gitu ya. Jadi ketika terjadi penghambatan COX-1, maka ketika terjadi penghambatan COX-1 akan terjadi penghambatan pada produksi tromboksan A2. Nah, tromboksan A2 itu fungsinya kalau pada platelet itu adalah dia akan menyebabkan agregasi dari platelet. Kalau tromboksan A2-nya dihambat, maka yang terjadi apa? Agregasi platelet itu akan berkurang, sehingga pasiennya akan mudah mengalami perdarahan. Kalau dia udah punya bleeding, maka bleedingnya atau perdarahannya nggak akan berhenti. Susah untuk berhenti, karena nggak akan ada yang membentuk plak plak plateletnya nggak ada, jadi sumbatan plateletnya nggak terjadi karena dihambat tromboksan A2-nya. Jadi kan kalau kalian di proses koagulasi itu kan kita bentuk sumbatan dulu, sumbatan platelet dulu. Kalau sumbatan plateletnya udah terbentuk, baru bikin sumbatan fibrin yang lebih stabil ya. Nah, sumbatan platelet itu bisa dibentuk dengan bantuan salah satunya adalah tromboksan A2 supaya platelet itu agregasi berdekatan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau misalnya COX-nya dihambat, COX-1 dihambat juga, maka tromboksan A2 nggak akan terbentuk. Tidak akan bisa menyebabkan terjadinya agregasi dari platelet, sehingga akan terjadi mudah mengalami perdarahan pada pasiennya.
Dan kalau dia udah perdarahan, perdarahannya akan lama berhentinya. Tapi ini akan berbeda dengan yang selektif. Jadi kalau yang non-selektif akan menurunkan agregasi platelet. Tapi sebaliknya, kalau dia yang selektif akan terjadi peningkatan agregasi platelet. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau pada COX-2 yang selektif ini, dia akan menyebabkan pembentukan plak dari platelet yang berlebihan, sehingga akan menyebabkan pembuluh darah itu akan tersumbat, karena akhirnya kan ada plak-plak platelet itu, mau jalan nggak enak, nggak bisa, sempit, lebih sempit. Akhirnya pasiennya mudah mengalami serangan jantung. Dan bahaya banget kalau pasiennya udah pernah punya riwayat itu, sehingga kemungkinan akan berulang itu besar sekali. Jadi efeknya bisa berbeda ya. Kalau yang non-selektif bisa mengurangi agregasi platelet, kalau yang selektif terjadi peningkatan agregasi platelet. Makanya punya efek samping pada kardiovaskular. Dan yang terakhir yang pada ginjal. Kalau pada ginjal bagaimana? Jadi prostaglandin, prostacyclin pada ginjal itu kan fungsinya tadi fasililator ya. Jadi dia akan meningkatkan aliran darah yang menuju ke ginjal. Nah, Anda bayangkan kalau itu dihambat. Karena COX-1 kan juga dihambat, akhirnya ini dihambat yang di ginjal. Aliran darah yang ke ginjal akan berkurang, volume darah akan berkurang juga. Nah, apa yang terjadi? Terjadilah kematian dari sel-sel yang ada di ginjal, kematian dari nefron. Makanya kita kenal NSAID jangka panjang itu efek sampingnya adalah nefrotoksik. Toksik pada nefron, pada sel-sel yang ada di ginjal. Kenapa? Karena menyebabkan terjadinya vasokonstriksi. Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut mungkin? Lanjut ya? Oke. Baik. Kita akan bahas salah satu dari obat NSAID. Satu aja. Kenapa kita bahas? Karena obat ini merupakan prototipe. Jadi dia itu merupakan percontohan. Jadi dia adalah obat yang termasuk pertama kali ditemukan dan poten banget sebagai antiinflamasi. Sehingga obat-obat lain itu dulu berkacanya di sini. Kalau mau bikin obat yang baru harus tetuanya atau contohnya tuh harus mencontoh atau berguru pada aspirin. Jadi harus minimal sama dengan aspirin, nggak boleh kurang dari itu. Makanya kenapa dia dikenal sebagai prototipe. Jadi prototipe dari semua obat antiinflamasi itu adalah aspirin, atau kita kenal dengan asam asetilsalisilat atau juga dengan asetosal. Di mana mekanismenya itu ya sama ya, jadi dia menghambat COX tadi kan ya. Jadi asam asetilsalisilat atau aspirin itu dia ketika masuk dalam tubuh kita akan dihidrolisis. Dihidrolisis menjadi asam salisilat dan asetat. Di mana asetat ini akan berikatan dengan serin 529 pada enzim siklooksigenase. Jadi dia akan mengikat si enzimnya. Akhirnya apa? Enzimnya nggak bisa bekerja. Dan proses ikatannya itu adalah ikatan kovalen. Jadi benar-benar ikatan yang kuat. Sehingga kenapa aspirin itu efek sampingnya paling besar di antara semua NSAID. Karena ikatannya tadi yang kuat, yang irreversible. Nah, selain digunakan sebagai inflamasi, untuk antiinflamasi, ternyata aspirin itu juga bisa digunakan untuk kegunaan yang lain. Misalnya sebagai analgesik untuk nyeri, atau juga untuk demam. Nah, selain dia punya efek pada tiga organ, tiga organ ya, pada ginjal, pada platelet, dan juga pada GI, dia juga punya efek yang lain, efek samping yang lain yang berhubungan sama aspirin, tapi ini juga berhubungan sama NSAID yang lain juga ya, yaitu adalah bronkokonstriksi. Kenapa begitu? Karena tadi aspirin ini hanya menghambat COX kan, tidak menghambat LOX, sehingga masih akan terjadi pembentukan dari leukotrin. Leukotrin efeknya bronkokonstriksi, makanya banyak obat-obat NSAID yang nggak boleh dipakai pada pasien asma. Jadi kalau kita asma, nggak boleh pakai NSAID harusnya. Kita harus pilih yang lainnya selain NSAID antiinflamasinya. Apa, Bu? Nanti kita bisa pilih golongan yang satunya, yaitu golongan yang steroid, yaitu kortikosteroid. Ya. Yang kedua, dia punya efek menghambat sekresi dari asam urat. Jadi aspirin ini
ekskresinya itu banyak melalui dominannya melalui ginjal, sehingga nanti dia keluar melalui urin. Nah, asam urat juga sama ceritanya. Sehingga kalau mereka diberikan bersamaan, saingan nih. Jadi kalau ada orang yang sudah punya asam urat, kemudian dia terapinya menggunakan NSAID, ada yang menggunakan aspirin terapinya, itu bisa saingan keluarnya. Jadi akhirnya dia akan mengganggu ekskresi dari si asam urat ini. Akhirnya orangnya harusnya asam uratnya nggak kenapa-kenapa, jadi kenapa-kenapa gitu ya. Nah, ini harus juga digarisbawahi bahwa dari semua NSAID itu hanya acetosal atau hanya aspirin yang punya efek sebagai antiplatelet. Tapi pada dosis yang lebih kecil. Jadi kalau pada dosis yang normal 500, 600, 1000 itu dia efeknya sebagai analgesik, antiinflamasi, antipiretik. Tapi pada dosis yang lebih kecil, sel 80, 75, 100 itu dia punya efek sebagai antiplatelet. Kok bisa ya Bu, dia bisa punya efek. Dan ini hanya dipunyai oleh acetosal atau aspirin. NSAID yang lain mereka nggak punya antiplatelet. Sehingga makanya kenapa sekarang kalau kalian lihat mungkin ada saudaranya, ada temannya, atau mungkin orang tuanya itu punya penyakit jantung, dia akan dikasih aspirin, bukan sebagai antiinflamasi tapi itu aspirin sebagai apa? Sebagai antiplatelet. Jadi tujuannya menghambat agregasi platelet. Kenapa tadi? Sumbatan pada pembuluh darah itu bisa saja terjadinya karena adanya sumbatan dari platelet. Jadi kalau kita lihat ini ada sel, ini ada platelet ya. Yang satunya adalah sel endotel. Platelet ini dia tidak punya inti, selnya endotel ini dia punya inti. Platelet ini dia akan ketika ada apa namanya? Ketika ada kan di sini ada enzim siklooksigenase ya. Jadi COX yang di sini itu akan merubah platelet, akan membentuk tromboksan A2. Kalau di sini ada tromboksan A2, TXA2. Sedangkan di endotel tuh ada yang namanya prostacyclin atau PGI2. Nah, tromboksan A2 ini fungsinya adalah untuk agregasi platelet kan ya. Sedangkan PGI2 ini sebaliknya, anti agregasi platelet. Nah, mereka berdua itu jumlahnya harus berada dalam keseimbangan. Jadi harus seimbang. Supaya apa? Supaya nggak ada pembentukan plak, supaya nggak terjadi perdarahan. Jadi mereka harus seimbang keadaannya. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika kita memberikan aspirin dosis kecil yang dia notabene non-selektif? Jadi kalau dia non-selektif kan dia bisa menghambat COX-1 maupun COX-2. Sehingga apa yang terjadi? Kalau pada dosis kecil, pada platelet, TXA2 ini akan terhambat. Dia akan dihambat. Penghambatannya reversible. Kenapa? Karena dia nggak punya inti, jadi dia nggak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sedangkan endotel pada dosis kecil, PGI2 ini memang dihambat, tapi penghambatannya reversible. Sehingga nggak seimbang. Ada PGI2, tapi nggak ada tromboksan A2. Ini nggak ada. Tapi yang ini ada, karena dia reversible, masih bisa balik lagi memproduksi PGI2. Karena dia punya inti tadi. Sehingga dia punya efek, akhirnya pada dosis kecil, dia punya efeknya di sini, anti-agregasi platelet. Nah, bagaimana pada dosis besar? Pada dosis yang besar, TXA2-nya akan dihambat. Dan hambatannya, oh maaf, ini irreversible ya ini ya.
Ini irreversible. Dosis kecil jadi irreversible, apalagi dosis besar ya. Ya pasti irreversible. Sedangkan yang PGI 2 dosis besar sama, dia juga hambatannya. Akhirnya kalau dosisnya terlalu besar, intinya juga ikut rusak. Sehingga penghambatannya juga irreversible. Seimbang. Nggak ada trombosan A2, juga nggak ada PGI 2. Sama-sama tidak akan ada yang lebih dominan. Sehingga yang terjadi ketika dosis besar, dia nggak punya efek sebagai anti-agregasi platelet. Bisa diterima ya? Semoga bisa diterima. Nah, kemudian bagaimana farmakokinetika dari astosal? Jadi astosal itu dia administrasi oralnya, ketika dia diberikan per oral, cepat absorpsinya pada saluran cerna. Kemudian kalau kita ingin pakai golongan ini tapi untuk pemakaian topikal, kita akan memilihkan metil salisilat. Jadi yang lebih lipofil ya, supaya bisa menembus kulit, sehingga kita memberikan metil salisilat untuk topikal. Kemudian kalau absorpsinya melalui rektum itu lebih lambat dan tidak sempurna. Dan golongan-golongan ini dia mudah sekali menembus blood-brain barrier dan juga plasenta. Kemudian metabolismenya dominan pada hepar. Kemudian diekskresikannya melalui apa? Melalui ginjalnya. Tadi melalui ginjal, lainnya ada juga sih, tapi dalam jumlah yang kecil ya. Pada empedu, pada kelenjar keringat. Dosisnya kalau kita lihat besar, semuanya hampir besar. Jadi untuk antipiretik, analgesik, kemudian untuk demam rematik, dan juga RA itu dosisnya besar-besar. Jadi kalian lihat, bandingkan sama dosis sebagai antiplatelet lebih kecil, 50-100. Tapi kalau di atas itu adalah digunakan untuk analgesik, antiinflamasi maupun antipiretik. Nah, kemudian bagaimana waktu paruh dari asetosal atau dari aspirin? Nah, waktu paruh atau waktu tinggal aspirin dalam tubuh kita atau dalam plasma itu tergantung dari dosisnya. Dengan dosis yang rendah 500, 1000 itu ya, dia biasanya T-setengahnya itu kurang lebih 3 jam. Sedangkan kalau yang dosisnya lebih tinggi, high dose aspirin, maka T-setengahnya itu bisa memanjang sampai 15 jam. Kenapa demikian? Karena tadi aspirin itu di metabolismenya melalui hati. Nah, mekanismenya apa? Salah satu mekanisme metabolismenya itu adalah konjugasi. Konjugasi itu melibatkan enzim. Nah, enzim itu sifatnya dia terbatas kan jumlahnya sehingga mudah mengalami kejenuhan. Jadi kalau dosisnya kita tambahkan, ya enzim itu akan juga bekerjanya meningkat, tapi semakin lama ketika dosisnya semakin kita tingkatkan, enzimnya udah nggak cukup lagi. Akhirnya apa? Udah jenuh. Tunggu dulu. Jadi akhirnya si aspirin tadi nggak di metabolisme dulu, tunggu sampai si enzimnya selesai bekerja. Akhirnya dia lebih lama tertinggal dalam darah. Konsentrasi aspirin semakin tinggi dalam darah. Akibatnya apa? Terjadi peningkatan toksisitas. Itu yang terjadi. Dan aspirin ini memang resiko toksisitasnya besar. Jadi memang banyak terjadi ketoksikan karena aspirin. Ini kita lihat ya. Jadi aspirin akan dipecah menjadi asam asetat dan salisilat. Nah, kemudian salisilat itu akan di metabolisme. Bentuk bebasnya akan langsung diekskresikan melalui urin. Ada juga yang dengan metode oksidasi, ini nggak perlu enzim ya. Nah, ini yang terbatas itu adalah ketika kita pakai mekanisme konjugasi. Jadi dia harus pakai bantuan asam glukuronat atau dengan bantuan glisin. Nah, mereka berdua ini terbatas jumlahnya. Karena mereka terbatas jumlahnya, ketika dosisnya kita tingkatkan ini, semakin banyak salisilat karena akhirnya harus di metabolisme dan tidak kuat dia, jenuh akhirnya. Akhirnya terlalu banyak penumpukan salisilat dalam darah. Terjadilah toksisitas karena salisilat, penumpukan salisilat tadi. Nah, toksisitasnya bisa sampai apa? Jadi ketika toksisitas itu terjadinya ketika terjadi penumpukan dari salisilat. Sehingga akan terjadi dehidrasi, pasiennya koma, bahkan mungkin terjadi kolaps vasomotor sehingga akhirnya akan meninggal. Nah, kemudian itu tadi toksisitasnya ya. Kalau efek sampingnya tadi kita sudah tahu bahwa aspirin masuk dalam golongan NSAID, sehingga efek sampingnya kan ada 3 tadi, pada GI, pada platelet, dan juga pada ginjal. Tapi ada juga tambahannya, tadi kan bronkokonstriksi, karena dia tidak menghambat produksi dari leukotrin. Nah, ternyata pemberian aspirin juga ada efek sampingnya juga yang lainnya, menyebabkan reaksi hipersensitivitas. Jadi pasien yang pakai aspirin itu banyak yang mengeluh mereka mengalami alergi karena pemakaian aspirin.
Kalau sekarang sih kayaknya anak-anak yang kemarin praktikum dan mereka mengkonsumsi aspirin sih tidak ada yang terkena reaksi hipersensitif karena memang kami pastikan bahwa subjek cobanya itu benar-benar tidak punya riwayat alergi obat apapun. Cuma dia dulu pernah kelepas dia nggak pernah minum obat, jadi nggak ketahuan alerginya atau apa, dia pikir ya nggak alergi gitu ya. Ternyata setelah kita pakai sebagai subjek coba harus menggunakan aspirin, yang terjadi adalah anaknya kemudian muncul ruam-ruam, setelah itu benjol juga, jadi mulutnya bengkak, matanya bengkak gitu ya. Jadi selama dia praktikum itu, ya selama itu dia nggak apa-apa anaknya bisa masuk, jadi dia bisa tetap masuk kuliah, cuman kondisi mukanya tidak bisa dikondisikan gitu. Kasihan, untungnya minumnya cuma sekali, jadi setelah sore atau malam tuh efeknya udah balik lagi, terus minum obat antihistamin juga akhirnya. Jadi efek itunya besar. Kemudian setelah itu ada efek yang kita kenal dengan Reye syndrome. Jadi ini terjadi pada anak-anak. Makanya kenapa aspirin itu nggak boleh dipakai pada anak-anak, karena ada efek. Karena pada anak-anak itu hatinya belum bekerja secara sempurna. Tadi kan metabolisme di hati. Nah, pada anak-anak hatinya dalam keadaan yang belum sempurna sehingga menyebabkan gangguan hati akhirnya yang kita kenal dengan Reye syndrome ini. Itu tadi adalah efek samping dan toksisitasnya. Kemudian pemakaian asetosal ini juga rentan menyebabkan interaksi obat, terutama obat-obat yang dia terikat kuat juga dengan protein. Jadi si asetosal ini dia juga terikat kuat protein. Nah, kalau dia dikombinasi sama obat lain juga terikat kuat oleh protein, dan ternyata obat tadi dia indeks terapinya sempit, jadi bahaya. Akibatnya apa? Terjadi peningkatan konsentrasi obat dalam plasma, terjadilah peningkatan toksisitas. Contoh obatnya apa yang bisa berinteraksi dengan aspirin? Contohnya adalah warfarin, phenytoin, asam valproat. Ini adalah obat-obat yang dia terikat kuat sama protein dan indeks terapinya sempit. Jadi saya akan mengistilahkan seperti ini. Misalnya, suatu obat A. Anda tahu nggak, obat yang bisa beraktivitas itu adalah obat dalam kondisi apa? Bebas atau terikat oleh protein? Obat yang bisa berikatan sama reseptor itu adalah obat dalam keadaan bebas atau dalam keadaan terikat protein? Ada yang tahu? Jadi obat itu kalau dia mau punya aktivitas, dia harus dalam keadaan yang bebas, supaya nanti dia bisa bertemu sama si tempat kerjanya, baru di tempat kerja itu dia akan terikat. Kalau dia sudah terikat sama protein, dia nggak bisa akan terikat sama reseptor atau protein di tempat kerjanya, karena sudah terikat oleh protein dalam pembuluh darah. Jadi harusnya, jadi harapannya ketika obat itu, sehingga akhirnya berapa persen obat yang bebas dan berapa persen yang terikat protein itu akan mempengaruhi efek dari suatu obat. Nah, misalnya kita lihat ada suatu obat, dia itu sebenarnya ini obat A misalnya ya. Bebasnya misalnya dia itu 9. Jadi obat ini sama-sama terikat kuat. Yang A ini adalah obat yang terikat kuat oleh protein. Dia bebasnya misalnya hanya 5%. Terikat proteinnya 95%. Jadi nanti yang akan berefek yang 5% ini kalau dia terikat sama tempat kerjanya atau terikat pada reseptor di tempat kerja. Nah, kalau dia diberikan bersama asetosal, jadi ketika A ditambah dengan NSAID tadi asetosal, di mana asetosal ini dia terikat kuat juga dengan protein, maka dia bisa menggeser ikatannya si obat A tadi. Rebutan gitu loh akhirnya. Sehingga akhirnya yang tadinya harusnya diikat oleh A, jadinya berbagi A dan asetosal. Akibatnya apa? Obat A yang terikat itu akan menurun akhirnya. Karena sebagian akan dipakai oleh si asetosal. Misalnya dia turun jadi 90%. Sehingga kalau yang terikat protein 90%, berarti yang bebas menjadi 10%. Sehingga Anda bisa lihat berapa persen kenaikannya, dari 5% naik ke 10%. Ini naiknya 2 kali lipatnya. Jadi bukan naiknya 5%, enggak, naiknya 2 kali lipatnya. Ini kalau pada obat yang A.
Bandingkan dengan obat yang B. Obat yang B itu, yang A ini memang dia obatnya terikat protein, terikat kuat protein. Yang B obatnya dia nggak terikat kuat protein, terikat kuat. Misalnya yang B itu dia 50%, 50%. 50-50 lah ya, jadi 50% yang bebas, sehingga 50% ini nanti akan berikatan sama tempat yang akan menuju ke tempat kerja. Nah, kalau ada asitosal, maka si B ini juga ikatan dengan proteinnya juga akan digeser oleh si aspirin. Jadi kan bergesernya 5% ya. Ini misalnya juga sama, bergeser 5% juga. Berarti yang terikat yang awalnya 50 jadi 45. Yang awalnya bebas 50 jadi 55. Jadi, yang bebas dia akan naik dari 50 ke 55. Jadi naiknya hanya 10% aja sebenarnya, 5/50. 1/5, 20% aja naiknya. Tapi kalau ini enggak, 5/5, 100% dia naiknya. Sehingga bahaya ketika obat yang terikat kuat oleh protein diberikan bersama dengan asitosal. Sama-sama terikat kuat sama protein. Kenapa? Karena terjadinya peningkatan obat bebasnya lebih banyak. Kalau ini kan naiknya 10 dikurangi 5/5, jadi kan 100%. Yang ini 55 dikurangi 50/50. 20% hanya naiknya. Jadi bahayanya di situ. Dan kalau kalian ingat, obat-obat yang indeks terapinya apalagi ketika obat itu dia sudah terikat kuat protein, indeks terapinya sempit lagi. Itu akan bahaya banget. Maaf ya, kok nggak lurus jadinya. Salah ya udah, gitulah pokoknya. Kenal sama MEC dan MTC? Pelan-pelan aja ya. Masih ada waktu. Salah. Nah, dan ketika tadi obat tadi, si obat A ini tadi misalnya, dia udah terikat kuat protein dan ternyata dia indeks terapinya sempit, maka ketika obat bebasnya meningkat 100%-nya, maka konsentrasi obat dalam plasma itu juga akan meningkat dengan sangat drastis. Kalau dia indeks terapinya sempit, maka dia bisa melebihi dari MTC-nya, minimum toxic concentration. Makanya bahaya jadinya, peningkatan efek toksisitas. Tapi, kalau obat-obat tadi adalah indeks terapinya lebar, belum tentu dia akan bisa melewati MTC, walaupun tetap naik, tapi masih akan di bawah MTC. Sehingga konsentrasi obat itu masih di bawah minimum toxic concentration, dan di atas minimum effective concentration. Jadi kalau indeks terapinya sempit itu, kalau kelebihan melebihi MTC, kalau kurang dia nggak sampai NEC, nggak sampai minimum effective concentration, nggak berefek. Kalau kelebihan toksik, kalau kurang nggak berefek. Tapi kalau indeks terapinya lebar, dia masih bisa naik dikit masih nggak apa-apa, turun dikit masih nggak apa-apa, karena indeks terapinya yang cukup lebar. Ini jarak antara MEC dan MTC-nya. Hingga bahaya ketika asitosal dikombinasi dengan obat-obat yang terikat kuat protein dan indeks terapinya sempit. Contohnya ini, jadi obat 3 contoh, ada banyak sebenarnya, tapi 3 obat-obat ini adalah contoh obat yang terikat kuat protein dan dia juga indeks terapinya sempit, hingga bahaya banget. Kemudian kalau dikombinasi juga ketika asitosal dikombinasi dengan obat-obat untuk mengatasi asam urat. Jadi obat-obat asam urat itu ada yang dia menghambat produksi asam urat, ada yang dia meningkatkan ekskresi dari asam urat. Nah udah, kalau obat yang meningkatkan ekskresi asam urat, disitulah akan terjadi interaksi dengan asitosal, karena mereka bekerja pada tempat yang sama untuk ekskresinya. Sehingga harusnya dia bisa menurunkan kadar asam uratnya, kan ekskresinya ditingkatkan, jadi nggak meningkat ekskresi asam uratnya, gara-gara diganggu oleh asitosal. Kemudian penggunaan bersama dengan NSAID yang lain, misalnya dengan ketorolac, akan meningkatkan bleeding atau perdarahan pada
lambungnya. Jadi biasanya memang NSAID itu jarang kita kombinasi. Tapi kalau kita ke klinik, memang ada pasien-pasien tertentu yang dia nyeri inflamasinya itu cukup kuat, biasanya kita kombinasi memang. Cuman biasanya maksimal 2 kayaknya. Kalaupun nanti 3, berarti itu harus ada alasan khususnya kenapa harus diberikan 3 dan harus kita monitoring. Terjadi nggak GI bridging-nya pada pasien ini gitu, dia kuat nggak dengan 3 kombinasi NSAID tadi. Ini contohnya kalau kita mau milih NSAID. Jadi kita lihat aja mau yang mana nih, mau yang murah, atau mau yang lebih tidak iritasi pada GI gitu. Atau mau yang paling poten, itu kita bisa ngelihat pilihannya yang mana ya. Nggak usah dihafal, tenang. Nanti kalau misalnya ada kasus, kalian bisa cek aja, bisa gali-gali literaturnya. Yang berikutnya terakhir sebelum kita tutup ya kuliahnya adalah golongan kortikosteroid. Kalau tadi yang NSAID, yang non-steroid, ini yang kortikosteroid. Yang kortikosteroid dia bekerja di mana? Pada jalur prostaglandin dia bekerja dengan cara menghambat enzim fosfolipase A2. Sehingga tidak terjadi pelepasan dari asam arachidonat. Sehingga nggak akan diubah oleh siklooksidgenase pun nggak diubah oleh lipooksigenase. Makanya golongan kortikosteroid ini bisa kita pakai sebagai obat untuk inflamasi pada saluran nafas. Karena dia juga menghambat leukotriene. Karena dia juga menghambat lipooksigenase. Kan akhirnya kerja lipooksigenase nggak bisa bekerja karena nggak ada asam arachidonat. Jadi kalau kita kalau pada pasien asma, kita bisa menggunakan kortikosteroid. Jangan menggunakan NSAID ya. Dan kalau kita lihat, obat-obat untuk asma itu juga ada golongan yang kortikosteroid. Nah, dalam tubuh kita, kortikosteroid itu ada. Jadi tubuh kita tuh punya kortikosteroid sebenarnya. Kita bagi 2, ada yang golongan glukokortikoid, ada yang mineralokortikoid. Glukokortikoid contohnya adalah kortisol dan kortikosteron, mineralokortikoid contohnya adalah aldosteron. Nah, untuk obat-obatnya, dia juga akan meniru seperti apa yang sudah ada di dalam tubuh. Jadi dia akan jadi untuk sintesisnya ada 2 juga, ada golongan glukokortikoid, ada yang mineralokortikoid, yang dibuat semirip mungkin dengan yang ada dalam tubuh kita. Contohnya apa? Yang glukokortikoid contohnya adalah prednison, kemudian prednisolon, kemudian metilprednisolon, betametason, dexamethasone, triamcinolone. Kalau yang mineralokortikoid contohnya adalah fluodocortison. Di mana nanti untuk antiinflamasi itu paling banyak adalah pada golongan glukokortikoid. Kalau ini bukan pada inflamasi penggunaannya. Lebih banyak pada ini homeostasis dari cairan tubuh. Jadi mengatur cairan tubuh. Nah, selain kortikosteroid itu punya efek menghambat fosfolipase A2, ternyata dia juga punya efek atau kerja pada yang lain-lainnya juga sebagai antiinflamasi. Makanya kenapa kortikosteroid ini punya dianggap atau disebut sebagai obat dewa karena dia punya banyak mekanisme sehingga dia punya banyak aktivitas sehingga disebut sebagai obat dewa. Apa-apa bisa pakai kortikosteroid. Inflamasi pakai kortikosteroid. Orang-orang yang autoimun dia pakai kortikosteroid. Orang-orang yang kena infeksi virus kayak kemarin COVID ketika badai sitokin penggunaannya kortikosteroid. Orang-orang yang habis transplantasi organ penggunaannya adalah kortikosteroid. Sehingga Anda bisa bayangkan betapa luasnya penggunaan kortikosteroid, tapi penggunaan yang luas tadi juga akan menyebabkan efek samping yang juga tidak kalah kecilnya. Jadi efek sampingnya juga gede banget kalau penggunaan kortikosteroid. Nah, kalau kita lihat kenapa sih efek antiinflamasi kortikosteroid ini cukup bagus ya. Selain karena dia menghambat fosfolipase A2, dia juga menghambat sel-sel inflamasi. Jadi eosinofil dihambat, limfosit dia hambat, makrofag dia hambat. Sehingga akhirnya apa? Terjadi penghambatan juga pada produksi sitokin proinflamasi, sehingga proses inflamasi itu akan terhambat atau akan benar-benar dikurangi. Kalau kita lihat dari waktu kerjanya, kortikosteroid itu kita bagi 3. Ada yang short acting, ada yang intermediate acting, ada yang long acting. Nah, dan kalau kita lihat yang short acting ini yang dia punya efek mineralokortikoid. Jadi dia memang punya efek dalam menjaga air dan garam ya, biasanya keseimbangan air dan garam. Contohnya hidrokortison, kortison, dan fluodocortison. Jadi kalau kita lihat ini efeknya besar di mineralokortikoid, tapi di glukokortikoid efeknya paling kecil. Sedangkan yang mulai intermediate sama long acting itu sudah mulai dia lebih banyak ke glukokortikoid, jadi lebih banyak pada potensi sebagai antiinflamasi. Contohnya intermediate adalah metilprednisolon, kemudian prednison, prednisolon, triamcinolone. Sedangkan yang long acting contohnya adalah betametason, dexamethasone. Masih ingat? Dexamethasone yang kalian pakai kemarin pada praktikum antiinflamasi. Dia masuk kortikosteroid, golongannya yang long acting.
Nah, kalau misalnya kita sebenarnya butuhnya prednison gitu ya, prednison, saya butuh prednison, tapi sebenarnya kita nggak punya prednison, bisa nggak sih kita mengganti dengan kortikosteroid yang lain? Jadi kita bisa mengganti dengan kortikosteroid yang lain dengan melihat ekivalensi dari potensi. Jadi kalau prednison yang 5 mg ini potensinya setara dengan dexamethasone 0,75 mg. Prednisolon 5 mg setara dengan triamcinolone 4 mg. Jadi ada kesetaraan potensinya. Kalau prednison dengan prednisolon sama. Jadi kalau kita punya prednison 5 mg, itu akan sama dengan kalau kita punya prednisolon 5 mg. Kalau kita ternyata punyanya dexamethasone, tapi kita butuh setara dengan prednison 5 mg, maka kita ambil dexamethasone yang 0,75 mg. Jangan menggunakan dexamethasone dengan kekuatan yang sama 5 mg juga. Nanti akan berlebihan. Bisa dipahami ya. Nanti ini akan banyak dipakai ketika kalian praktikum atau kuliah farmasi klinik. Ya, ada di situ. Nah, ini saya jelaskan tadi bahwa walaupun kortikosteroid itu punya banyak aktivitas atau punya banyak kegunaan, tapi dia juga punya efek samping yang cukup luar biasa. Efek samping yang pasti akan terjadi pada orang yang menggunakan kortikosteroid jangka panjang itu adalah Cushing syndrome. Kita kenalnya seperti itu. Dia terjadi penumpukan dari penumpukan dari steroid, penumpukan dari kortisol dalam tubuh kita. Nah, penumpukan kortisol itu bisa terlihatnya di mana saja. Jadi pada bagian-bagian tertentu itu akan terjadi penumpukan lemak sebenarnya. Paling sering atau paling gampang itu bisa kita lihat pada daerah wajah. Kita kenalnya dengan moon face. Bukan merayu tapi lo ya. Kalau kita mau merayu cewek itu kan moon face, wajahmu seperti bulan. Itu dalam arti yang bagus. Tapi kalau ini enggak, moon face but not in a good way gitu ya. Bukan arti yang bagus gitu ya. Jadi memang wajahnya akan membengkak seperti bulan, benar-benar bulat gitu. Atau bisa juga terjadi penumpukan lemak pada daerah bahunya atau daerah daerah perutnya dan daerah-daerah yang lain gitu ya. Kemudian akan terjadi yang biasanya akan terjadi adalah ini penurunan atau peningkatan resiko infeksi karena tadi dia menyebabkan penurunan aktivitas dari sel-sel inflamasi termasuk sel-sel imun kita. Itu akan menurun aktivitasnya dengan kortikosteroid. Makanya kenapa bisa dipakai pada orang-orang yang mau transplant, orang-orang yang habis transplantasi atau orang-orang yang autoimun, yang imunnya sangat sangat aktif, itu bisa ditekan dengan kortikosteroid. Atau ketika terjadi badai sitokin kemarin, kalau badai sitokin kan berarti imunnya terlalu berlebihan. Nah, kita bisa tekan dengan menggunakan kortikosteroid. Tapi yaitu akan rentan infeksi. Memang kalau pasien yang nggak ngapa-ngapain, dia normal, tapi dia mengalami inflamasi, tapi kita menggunakan kortikosteroid, lama jangka panjang, lama-lama sel imunnya akan menurun, sehingga dia akan rentan mengalami infeksi. Kemudian juga terjadinya osteoporosis, jadi kerapuhan tulang. Jadi tulang itu kan dia punya yang kita kenal dengan remodeling tulang atau pembaharuan tulang. Nah, pembaharuan tulang itu butuh dua kerja. Jadi pembentukan tulang harus seimbang sama penghancuran tulangnya. Nah, ketika kita memberikan kortikosteroid jangka panjang, maka penghancuran tulang itu akan lebih besar daripada pembentukan tulangnya, sehingga akhirnya tulangnya akan rapuh. Kemudian juga akan meningkatkan nafsu makan, mempengaruhi emosional, kemudian menyebabkan tukak lambung juga, mirip seperti NSAID ya, karena sama-sama nggak menyebabkan pembentukan dari prostaglandin. Ini menyebabkan hipertensi, peningkatan tekanan darah, pun diikuti dengan peripheral edema, jadi menyebabkan edema perifer, dan hipokalemia, dan lain sebagainya. Jadi ini gambarnya. Kalau ini adalah yang ini yang sebelum dia pakai ya, ini ketika dia sudah menggunakan kortikosteroid. Moon face-nya seperti ini. Yang terakhir sebelum kita tutup materinya, ada golongan yang tadi yang menghambat lipoksigenase. Memang digunakan untuk inflamasi pada saluran pernafasan. Jadi ada golongan yang dia menghambat LOX, jadi menghambat enzim lipoksigenase ini. Contohnya adalah zileoton. Ada juga yang dia menghambat leukotriene. Jadi dia menghambat ikatan antara leukotriene dengan reseptornya atau leukotriene reseptor antagonis. Contohnya adalah Zapir-Lucas dan Montelukast. Sampai di sini bahasan kita mengenai antiinflamasi. Nanti minggu depan kita lanjutkan sama yang analgesik. Sampai di sini ada hal yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini. Bentar ya, saya ada beberapa soal seperti ini.
Saya lupa sebentar ya. Satu lupa yang saya kasih ke kelas ininya yang mana, tapi mirip-mirip sih soal-soalnya sebenarnya. Oh, ini bisa. Nanti kalian share-share sama kelas yang lainnya aja, karena kayaknya yang saya pilih-pilihkan ininya beda-beda file-filenya. Jadi misalnya ada pernyataan seperti ini. Yang pertanyaan yang pertama aja. Jadi yang benar mengenai enzim COX-1 dan COX-2, kira-kira menurut Anda yang mana? Dari A sampai E. Yang mana? Ada yang bisa jawab? Mungkin D, Ibu. B apa D? Deniar. Oh, D. Berarti COX-1 dan COX-2 sama-sama inducible. Ada yang punya jawaban lain? Jadi kalau inducible itu dia hanya diproduksi ketika terjadi sesuatu gitu ya. Nah, sedangkan tadi kan sudah saya jelaskan bahwa COX yang hanya diproduksi ketika terjadi inflamasi itu adalah COX-2. Kalau COX-1 itu dia bukan inducible. Jadi dia sifatnya adalah konstitutif. Karena dia dalam menjaga homeostasis dari 3 macam organ tadi, 3 fungsi organ. Jadi yang betul adalah yang C. Nomor 4. Yang terpilih nggak usah. Yang 4, menurut Anda yang terjadi pada saat inflamasi yang mana? Anda bisa memilih lebih dari satu jawaban. Yang A, B, C, atau D. Atau beberapa di antara itu. A, ya, migrasi leukosit. C, betul, pelepasan mediator inflamasi. Kalau yang B dan D harusnya ini ya, yang B harusnya meningkat permeabilitas kapilernya, yang D harusnya terjadi peningkatan neutrofil. Jadi A dan C jawabannya. Kalau ini nomor 5, yang mana yang menurut Anda merupakan efek samping dari asetosal? Karena dia non-selektif, berarti kan dia punya efek samping di tiga organ ya harusnya. Di GI, kemudian di platelet, di ginjal, ada di bronkus juga, bronkokonstriksi ya. Berarti yang mana? A, oke. Yang B harusnya bukan percepatan ya. Jadi karena dia menghambat trombosan A2, jadi harusnya yang C juga, perpanjangan waktu perdarahan. Kalau ekskresi asam urat juga enggak, karena dia kan menghambat ekskresi asam urat, jadi terjadi penurunan ekskresi dari asam urat. Jadi ada 2 jawaban di sini, A dan C. Nah, dulu biasanya kan ada soal IC, Anda mau jawab satu juga nggak apa-apa, tapi harus bisa menjelaskan di nomor 6 kenapa jawaban Anda itu A misalnya. Kalau Anda jawab 2, A dan C, jadi Anda harus menjelaskan kenapa terjadi A dan kenapa terjadi C. Kalau Anda jawab C, ya berarti Anda menjelaskan. Jadi ada jawaban Anda itu ada penjelasannya di nomor berikutnya. Nah, kalau ini Anda harus pilihkan. Saya ada pasien dengan riwayat peptic ulcer, berarti kan dia punya riwayat tukak lambung. Nah, antiinflamasinya Anda pilihkan apa nih dari A sampai E. Jadi Anda harus pilih antiinflamasi yang efek pada GI-nya paling kecil. Atau kalau dia nggak punya penyakit, ini kan nggak ada ceritanya atau nggak ada informasi dia punya penyakit jantung, sehingga kita bisa pilihkan yang selektif. Nah, kita pilih dari A sampai E mana sih yang selektif COX-2 inhibitor. Yang mana? Celecoxib. Iya, yang celecoxib. Kalau ternyata nanti di situ ada tambahannya, ternyata dia juga punya riwayat mengalami penyakit jantung, berarti kita harus pilih yang non-selektif, tapi yang efek pada GI-nya paling kecil. Gitu ya. Kalau ini kayaknya gampang ya, kortikosteroid dengan waktu paruh yang pendek, ini tinggal jawab aja, mekanisme anti kortikosteroid Anda bisa pilih tadi. Udah, selesai.
Ini apa ya? Beberapa contoh-contoh soal sini. Oh enggak, oke. Baik, sampai di sini untuk pengayaan kita, diskusi-diskusi atau sharing-sharing kita terkait dengan antiinflamasi dan analgesik. Nanti untuk yang analgesik kita lanjutkan aja minggu depan, sedikit saja karena tidak banyak analgesik. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan antipsikosis dan ada beberapa contoh kasus yang saya ingin Anda kerjakan juga. Kali ini kan enggak kita bahas bareng-bareng, tapi nanti itu juga kita bahas bareng-bareng. Dan harapannya minggu depan kita sudah luring ya, jadi kita bisa ketemu. Saya bisa cek pemahaman kita bersama, apakah kita punya salah satu suara terkait dengan suatu hal ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan antiinflamasi? Nggak ada. Kita akhiri berarti. Ya wes. Ya sudah. Ya wes, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin belum ada karena belum ini ya. Anda baca-baca dulu, Anda cari-cari dulu, Anda cek bukunya. Setelah itu nanti minggu depan kita ketemu, kita bisa diskusikan kembali. Jadi kita akhiri ya kuliah sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya akhiri, sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bu. Saya end meeting ya.